Inilah kesalahan fatal nasabah saat gagal bayar di pinjol ilegal. Ya, seperti apa? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas nih beberapa kesalahan nasabah yang memang berada di pinjol ilegal dan melakukan gagal bayarnya itu salah. Ya, salah seperti apa? Oke, simak video ini. Sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, butuh bimbingan, edukasi, pendampingan saat gagal bayar, boleh konsultasikan melalui WA yang ada di deskripsi video karena kita akan bimbing untuk hal tersebut teman-teman ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini ada beberapa kesalahan nasabah yang memang sedang terjebak pinjol ilegal. Mungkin awalnya memang tidak tahu ya aplikasinya legal apa ilegal. Ternyata pas memang sudah kejebak gitu kan, berada di ilegal itu sendiri salah dan melakukan gagal bayarnya itu salah. Salahnya seperti apa? Jadi langkah-langkah yang dilakukannya itu salah ya. Karena di sini ada salah satu nasabah yang memang konsultasi ke saya. Dia itu punya aplikasi ilegal yang awalnya memang tidak tahu itu aplikasi ilegal ataupun legal. Setelah konsultasi ke saya jelaskan ini ilegal, gitu kan? Dan ilegal yang pertama nggak usah dibayar, ya, karena dibayar pun kadang resikonya sama ilegal. Saya jelaskan seperti itu. Saya jelaskan secara detail juga resiko-resiko ilegal itu sendiri, karena memang akan ada yang namanya penyebaran data. Ya, ke kontak handphonenya karena memang mereka sudah akses kontak di awal kan seperti itu. Dan saya tawarkan bentuk bantuan nih ya ke nasabah tersebut. Bentuk bantuan dari yang memang sudah kejebak pinjol ilegal itu penyebaran data tidak bisa dihentikan 100%. Hanya bisa diminimalisir dan juga didampingin nasabahnya bagaimana cara ibaratnya menanganin kalau ada yang sebar data. Itu justru bantuan yang benar karena memang sudah kejebak ilegal udah jelas. Yang dibayar lunas pun banyak yang memang tetap aja sebar data. Ya, tetap aja sebar data. Ya, seperti itu. Nah, mungkin nasabah ini dengan bentuk penanganan saya itu ibaratnya tidak mau lah ya. Tidak mau dia gitu kan karena memang masih takut dengan penyebaran data gitu kan seperti itu. Padahal bantuan dari saya itu sudah jelas yang sebenarnya bisa dilakukan. Kalau memang namanya pendampingan, kecuali memang mau mandiri ya udah tinggal kuatkan mental, ganti kartu dan WA berusaha masa bodoh. Itu kalau mau mandiri gitu kan karena ilegal nggak akan lama. Cuman dia memang nggak mau lah ibaratnya dibantu lah, intinya dibantu sama saya. Lalu setelah itu si nasabah ini ada yang menawarkan jasa lain dengan penawaran penghapusan data pinjol. Katanya memang tidak akan ada yang sebar data dan juga ibaratnya gagal bayarnya aman 100% ya gitu ya. Kalau jasa dari saya ya, ini saya ucapkan aja dengan ibaratnya sebenar-benarnya, jasa dari saya itu masuk di kelas bimbingan, kita gabung dalam grup WhatsApp kita, cuman bayar 150.000 doang. Nah, itu untuk sampai selamanya sampai selesai. Gitu kan karena kita juga perlu operasional, kita ada admin bimbing nasabah gitu kan, waktu kita luangkan kan, balas WA juga pakai kuota kan seperti itu ya. Memang intinya nggak mau lah ya seperti itu, tapi ada jasa yang menawarkan penghapusan data pinjol ya. Nasabahnya ini cerita karena memang balik lagi ke saya ya. Nasabahnya ditawarkan jasa yang penghapusan data pinjol bayar 500.000. Tunggakannya sih nggak besar, cuma 1,8 juta. Tapi bayar 400.000 dengan ibaratnya menawarkan penghapusan data pinjolnya. Jadi galbainya katanya aman, gak akan ada yang sebar data. Maulah dia karena tertarik dengan penarikan si jasa itu sendiri kan, hapus data pinjol, jadi nggak ada penyebaran data, gagal bayarnya aman. Dibandingkan sama saya, udah bayar 150.000, tapi ibaratnya penyebaran data akan tetap terjadi. Gitu ya, poinnya di sana katanya kayak seperti itu. Ya, dia bayarlah 500.000 tersebut. Setelah bayar, apa yang terjadi? Langsung diblokir sama si jasanya. Ya karena jelas secara logika jasa-jasa seperti itu nggak ada. Kalau memang bukan oknum-oknum penipuan. Dia ya, kenapa saya tahu dia cerita lagi balik ke saya karena memang ngomong lagi, saya sudah coba menggunakan jasa penghapusan data, ternyata saya ditipu katanya seperti itu. Ya saya mau sedih, mau marah, mau apa, bingung juga gitu kan dengan ibaratnya tingkah laku kalian yang memang masih awam. Padahal saya sudah jelaskan di awal seperti apa bantuannya.
Kan seperti itu. Itu yang pertama loh, itu yang pertama. Ya, setelah itu kan dia memang ibaratnya galbay nih ya. Galbay sudah diteror, diancam, baru merasakan, karena memang awalnya juga kan nggak tahu itu ilegal apa. Ternyata baru merasakan teror penagihan ilegalnya gitu kan, benar-benar luar biasa sekali, pengancaman kata-kata kasar, penyebaran data juga sudah dilakukan gitu kan ke beberapa kontak. Lalu dia ditawarin sama yang namanya si DC pinjolnya untuk pembayaran pokok aja supaya aman gitu kan, penyebaran data tidak berlanjut. Ya. Cuman bayar seberapa 1,1 juta pokoknya itu. Ya. Karena dia memang juga sudah tidak ibaratnya tidak mau malu lagi gitu kan, ingin selesai, akhirnya dibayarlah 1,1 itu. Sejumlah pokok yang diterima ke DC pinjol yang melalui WhatsApp memberikan penawaran tersebut. Ya, dibayarlah ke sana. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi penagihan tidak berhenti sama sekali, penyebaran data pun tidak berhenti sama sekali. Karena banyak DC-DC pinjol lainnya yang melakukan penagihan tersebut. Ya, kalau mungkin ya memang yang dikasih 1,1 yang ditutupin pokoknya ke DC yang itu sudah gak nagih lagi. Cuman DC-DC lain yang melakukan penagihan lagi. Karena jelas Anda bayar secara pokok ke DC yang memang melakukan penagihan, udah jelas di aplikasi tunggakannya nggak akan hilang. Itulah yang terjadi ke nasabah tersebut, teman-teman ya. Apakah teman-teman sih ada yang ngalamin nggak hal seperti itu? Karena sebenarnya banyak yang mengalami hal tersebut. Nah, nasabah itu kembali lagi gitu kan, konsultasi lagi ke saya. Ya saya miris juga. Mau ibaratnya ya kesel-kesel juga ada kan, bahkan saya sudah jelasin di awal gitu kan. Kesel juga ada gitu kan. Ya, mau marahin juga nggak bisa gitu kan, sedih juga iya, karena kan miris juga nasabahnya tersebut seperti itu. Dan akhirnya ujungnya apa? Ya gagal bayar juga, tetap aja mandiri dengan penyebaran data, dengan teror penagihan. Ujung-ujungnya apa? Ya udah tetap aja dia pasrah begitu aja. Ya, sampai kemana ujungnya? Karena ujung ilegal sebenarnya selesai kok, cuman 1-2 minggu doang. Kadang 1 minggu itu teror penagihan penyebaran datanya itu, nggak lama gitu kan. Ya ujungnya nasabah itu ya menyesal juga. Nah, poinnya dari sini yang saya ceritakan gitu kan, intinya bukan mengharuskan ibaratnya kalian masuk di bimbingan saya, bukan. Tapi memang kalian harus lebih cerdas gitu kan. Paling enggak konsultasi, intinya poinnya kalau di ilegal udah stop bayar, jangan dibayar. Ya, kuatkan mental gitu kan. Udah gitu aja, berusaha masa bodoh. Seperti itu aja kalau di ilegal. Kalau memang Anda punya uang untuk ibaratnya bayar di ilegal sejumlah pokok, lebih baik gunakan uang itu untuk melindungi data diri Anda. Lakukan pelaporan ke pihak-pihak yang berwajib gitu kan. Jelas si pinjol ilegal ini buronan. Mereka itu penjahat yang memang sedang diberantas OJK, SWI, pihak kepolisian gitu kan. Seperti itu. Jadi daripada bayarin ke mereka, karena ilegal memang menjebak. Semuanya juga nggak ada yang benar-benar membantu nasabah, nggak ada gitu kan, karena ilegal. Kalau memang mau ibarat memberikan pinjaman secara normalnya ya masuk ke legal dong kan, seperti itu ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan sih cerita ini menjadi pelajaran untuk kalian yang baru ini ya, baru kejebak ilegal, yang belum tahu gitu kan rasanya teror ilegal kayak gimana gitu kan. Karena pasti luar biasa teror ilegal itu sendiri gitu kan. Jangan sampai poinnya 2 itu tadi, jangan sampai kalian ketipu sama penghapusan data pinjol. Yang keduanya, jangan sampai mau bernegosiasi sama DC pinjol ilegal melalui WhatsApp yang menawarkan bayar pokok. Ya, seperti itu. Karena yang bayar lunas pun melalui aplikasi, kalau si ilegal itu sendiri tetap aja diteror, ada penyebaran data. Ya, mana buktinya nih? Saya akan tampilkan aja nih sedikit berita dari pas zaman Covid dulu ya, dari si pinjol ilegal nih yang sudah bayar tetap ditagih. Nih. 2 karyawati pinjaman online ilegal ditangkap polisi karena nekat menyebar data pribadi peminjam. Berdalih korban belum melunasi utang, pelaku kerap mengancam korban dengan kata-kata kasar. 2 karyawati pinjaman online ilegal, RA dan AH, hanya tertunduk saat ditangkap unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. 2 wanita ini ditangkap di kawasan Garut, Jawa Barat dan Tangerang, Banten. Berdasarkan laporan korban pinjol yang terus diancam meski sudah melunasi pinjaman. Tak hanya meneror dengan kata-kata kasar, para pelaku juga menyebar identitas diri korban.
Saat ditangkap, polisi juga menyita barang bukti 2 laptop yang berisi data transaksi dan ancaman kepada para peminjam. Nah, kalian lihat kan, seperti itu. Jadi lebih baik kalian udah stop bayar. Dengan semua resiko yang ada, nasabah ini pun yang memang ujung-ujungnya udah selesai gagal bayar juga. Gitu kan. Seperti itu. Kalau butuh bimbingan kan saya pas paling enggak Anda nggak ketipu lah ya. Gitu kan. Cuman bimbingan gak seberapa di saya gitu kan, Anda sampai ketipu, ya bukan Anda sih ya, nasabah ini sampai ketipu 500.000 sama penghapusan data pinjol, 1,1 juta sama si DC pinjol ilegalnya itu sendiri, udah apa 1,6 juta. Kan seperti itu. Rugi ya, seperti itu. Makanya kalian harus paham butuhnya bimbingan edukasi ya seperti itu, supaya Anda nggak kejebak lagi punya masalah, malah tambah masalah gitu kan. Ya bukan ibaratnya keharusan juga kalian percaya sama saya gitu, itu mah bebas hak kalian, karena kepercayaan itu ada di diri kalian sendiri. Ya paling enggak kalau saya mah memberikan edukasi seperti ini, Anda nggak ketipu gitu kan sama jasa ataupun sama si DC pinjol ilegal itu sendiri. Itu poinnya sih teman-teman ya. Nah itulah kesalahan fatal nasabah yang saat kejebak ataupun galbay di pinjol ilegal. Salah satunya ini bukan 1-2 orang, sebenarnya banyak yang mengalami hal tersebut, yang sudah dibayar lunas tetap ditagih, ataupun yang bahkan sudah bayar pokok ke DC pinjolnya tetap ada penagihan dan juga penyebaran data. Belum lagi yang ketipu-ketipu penghapusan data pinjol itu sudah banyak banget gitu kan yang konsultasi. Ya ini mudah-mudahan menjadi poin pelajaran untuk kita semua, yang mana si pinjol ilegal itu sendiri udah stop bayar aja. Seperti itu. Tinggal bagaimana kita melakukan penanganan, jangan sampai salah langkah. Makanya kalau memang butuh bimbingan, konsultasikan aja dulu, silahkan ke WA yang ada di deskripsi video ya teman-teman. Jika saya sedang live di TikTok nih, TikTok saya ada di deskripsi video juga atau di sini nih. Saya live setiap hari di TikTok memberikan edukasi untuk kalian semua ya. Silahkan simak aja teman-teman, biar kalian nggak dibodoh-bodohin sama siapapun ya, dalam permasalahan pinjol ini. Oke? Mungkin itu saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like jika video ini memang bermanfaat untuk kalian, bisa share juga ke teman-teman kalian ya teman-teman. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.